karena membaca. Baca dengan hatimu, perasaanmu, akalmu, kulitmu. Baca dengan matamu, dengan hidungmu, dengan telingamu, dan seterusnya. Itu di Islam itu. Maka karena kita membacalah, kemudian sampai pada level apa? Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita kepada yang telah menciptakan kita. Loh, kenapa? Kalau Anda takut neraka, Tuhan memberikan gambaran. Ini loh, kamu takut kepada neraka? Ini, caranya ini. Kamu ingin masuk surga? Caranya ini. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah ditorehkan oleh Allah. Barang siapa yang mau kafir, itu pilihannya sendiri. Barang siapa yang mau beriman, juga pilihannya sendiri. Sekarang kalau Anda ditanya, siapa yang melarang Anda menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi? Allah yang melarang saya. Itu mustahil. Anda sendiri yang mau. Siapa yang mengajarkan Anda untuk beriman kepada Allah? Ya saya sendiri. Berarti tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agama. Sama seperti Anda sekarang ini. Ada nggak yang melarang Anda kemudian masuk ke dalam kamar? Kunci dari dalam. Lalu apapun yang Anda bisa lakukan, ada nggak intervensi? Tuhan yang melihat, Tuhan datang nggak menyentil Anda? Enggak. Malaikat yang ada di alam gaib menegur Anda? Enggak. Silakan Anda perlakukan apa yang Anda mau lakukan. Kehendak bebas. Sekarang kalau Anda tanya kepada monyet, nyet, ya paman, kamu pilih mana? Daftar Polwan atau daftar TNI? Monyetnya nggak bisa dia ngapa-ngapain, karena tidak memiliki kehendak free will. Sekarang kalau laki-laki yang ditanya, lulus SMA, lulus S1, adek ini mau daftar TNI atau mendaftar Polri? Akalnya memilih, dia memilih, ada potensi. Itulah manfaatnya kita dikasih akal, supaya kita dibedakan dengan hewan. Kalau monyet, ada nggak? Wahai monyet-monyet, berimanlah kalian, janganlah kalian minum tua. Ada nggak? Supaya kalian tidak masuk ke dalam neraka. Ada nggak kepada monyet? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak cocok. Yang cocok itu kita manusia. Maka ketika manusia tidak menggunakan akal, apa kata Al-Quran? Ulaika hum syarrul bariyah. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Dijabarkan kebenaran, diberikan semua kodrat ilmu, tapi malah mencari-cari. Kenapa? 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 Kenapa harus ada neraka? Saudara, kalau tidak ada neraka, berarti tidak ada kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan, berarti tidak ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan, apa artinya hidup? Tak ada kejahatan, tak ada kebaikan. Anda tahu tidak? Kenapa orang mencapai puncak dalam kehidupannya? Karena ada kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan, orang tidak bisa berbuat baik. Itu pasti itu. Justru karena adanya kejahatan, maka manusia menjadi baik. Itulah adilnya Allah. Itulah adilnya pencipta langit dan bumi. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah menciptakan kejahatan. Karena dengan adanya kejahatan, manusia berakal mampu menempuh perjalanan hidupnya dalam poin-poin kebenaran. Ya, terima kasih. Silakan. Jadi Quran itu mengungkapkan rahasia bahwa kejahatan itu dari Dia yang menyesatkan. Allah menyesatkan mereka yang Dia mau sesatkan. Dia meluruskan jalan orang yang Dia mau bawa ke surga. Begitu, itu Quran. Sedikit Kan? Anda keliru. Sedikit masuk Anda keliru. Lihat silakan. Nah, gini Bang Victor. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-An'am ayat 117. Betul? Anda keliru memahami Al-Quran. Jadi gini, Al-Quran kemudian menjabarkan, hal unabbiukum ala man tanazzal syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin atim. Iblis itu turun hanya kepada setiap pembohong yang banyak berdosa. Orang yang jaga lisannya untuk tidak berbohong, iblis tak berkuasa pada dirinya. Kalau pembohong, disitulah iblis bekerja. Dan iblis ini hanya mendekati orang-orang yang gemar berdusta. Makanya di dalam Islam itu, untuk menangkal iblis yang suka berbohong ini, kita diajarkan doa. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatil syayatin.
Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyakhdurun. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Tuhanku agar iblis ini tidak mendekati aku. Itu. Sedangkan iblis hanya datang kepada pembohong. Siapa pembohong ini? Ya, penyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Maka karena itulah kemudian kami umat Islam diminta untuk berlindung kepada setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi yang terkutuk itu setan. Mengapa orang-orang ini sesat? Karena mereka yang mau. Mereka sendiri yang mau. Contoh Anda nih. Ketika Anda ditanya, Anda seorang Kristen. Ketika Anda ditanya, siapa yang memerintahkan Anda menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib? Apa jawaban saudara? Saya sendiri. Jadi yang menyesatkan Anda itu siapa? Yang menyesatkan adalah Allah. Coba baca surat An-Nahl ya. Saya tanya lagi. Tunggu. Lalu saya tanya, surat An-Nahl ayat 93. Ini ada penulis ya, bukan wahyu ya. Wahai Allah, bukankah engkau sendiri yang menyesatkan manusia? Tanda tanya. Aku mendapati engkau ya, si penulis surat An-Nahl nih. Aku mendapati engkau berkata, dan jika aku menghendaki niscaya engkau menyesatkan, menjadikan kami satu umat saja. Tetapi aku menyesatkan siapa yang aku kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, ini penulis surat An-Nahl ini, bukan dari Allah ya. Wahai Allah ya. Dia bertanya kan, ini wahai Allah kan penulis daripada surat An-Nahl ini. Ada lagi? Aku mendapati engkau berkata, dan jika aku berkata dan jika aku yaitu Allah menghendaki niscaya engkau menjadikan kami satu umat saja. Begitu Bang. Jadi sumber kejahatan itu dari Allah, bukan dari manusia. Ya, terima kasih. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu sekali lagi menciptakan segala sesuatunya, termasuk kebaikan, kejahatan, semua dicipta oleh Allah. Karena Allah adalah yang paling tinggi, yang paling maha kuasa. Makanya di dalam kitabnya Kristen itu jelas ya, di dalam kitabnya Kristen 2 Tesalonika 2:11, Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga menyebabkan orang-orang percaya kepada dusta. Yesaya 28:15-16, Tuhan mendatangkan kemudian iblis. Yesaya 63:17, Tuhan menyesatkan siapa yang dikehendaki. 1 Korintus 5:5, Tuhan mengutus iblis kepada Paulus supaya menggocok Paulus dan seterusnya. Itu kaidah, Bung. Itu kaidah. Pencipta langit dan bumi itu berkuasa atas segala sesuatunya. Sedangkan Al-Quran yang Anda kutip, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida, walakin yudillu man yasha, wa yahdi man yasha, wa la tus'alunna amma kuntum ta'amalun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan? Orang yang tidak menggunakan akal, orang yang memang suka kepada kesesatan, orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Coba, apakah pencipta langit dan bumi itu terkutuk? Tidak. Apakah yang digantung di salib itu terkutuk? Terkutuk. Kenapa Anda sembah? Oh, karena dia menebus dosaku. Ayo, siapa yang ngajarin Anda berkata seperti itu? Itulah yang disesatkan orang-orang yang memilih kesesatan. Allah memilih menyesatkan siapa yang mau disesatkan. Siapa yang mau disesatkan oleh Allah? Orang-orang yang memang memilih kesesatan. Dan Allah menghendaki memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki beri petunjuk. Siapa yang Allah kehendaki beri petunjuk? Orang-orang yang menggunakan akal sehat. Tidak dibalik. Tidak dibalik oleh Allah. Makanya dikatakan waqulil haqqu mir rabbikum. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Jadi Allah menyesatkan yang sesat dan Allah kemudian memberi petunjuk kepada yang mau menerima petunjuk. Kamu jangan salah memahami Quran. Sabar. Kamu jangan salah. Saya ingin menyimpulkan. Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya dan jawaban saudara inilah jawaban dari pertanyaan saudara. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok yang tergantung terkutuk di atas salib? Jawab. Siapa yang mengajarkan?
Allah Subhanahu wa taala Tuhan saya atau Anda sendiri? Jawab. Abang semua, coba sekali lagi bertanya. Tadi Saya bertanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok yang digantung secara terkutuk di atas salib? Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Anda atau Anda sendiri? Begini. Jangan begini, Pak. Jangan begini. Jangan begini. Jangan begini. Jangan begini. Jangan begini. Saya minta Anda menjawab pertanyaan saya sebagai jawaban dari pertanyaan saudara. Siapa yang mengajarkan Anda untuk menyembah sosok mati terkutuk di atas salib? Allah Subhanahu wa taala kah yang mengajarkan Anda untuk menyembahnya, sosok terkutuk ini, atau Anda pilih sendiri? Silakan. Sosok terkutuk itu adalah seorang pendosa. Saya ulang pertanyaan saya, tengoklah kan. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Ini Al-Quran. Al-Quran saya semakin benar. Sekarang pertanyaan saya kan adalah jawaban daripada pertanyaanmu. Siapa yang mengajarkan Anda, sabar dulu. Siapa yang mengajarkan saudara menyembah sosok Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Anda menyembah sosok itu, atau itu pilihan Anda sendiri? Silakan. Kami tidak punya Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, justru berarti dengan kata lain, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Anda menyembah sosok terkutuk di atas tiang salib. Selesai kita. Inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Ini yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa may ya'shu an zikri rahman nuqaddid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkan orang tersebut, dan Allah membiarkan setan menjadi teman karibnya. Anda memilih. Bukankah di dalam Anda yang memilih di dalam ayat Quran? Anda yang memilih. Anda yang memilih. Bukan. Anda yang memilih. Sampai 3 kali saya bertanya, Anda nggak sanggup jawab. Kenapa? Karena itu adalah pilihan Anda sendiri. Allah Tuhanku tidak pernah kemudian mengajarkan manusia menyembah kepada sosok terkutuk. Anda sendiri yang mau. Bukan. Lalu Lalu tahu mengenai kitab Lauhul Mahfuz, siapa yang menulis? Saya ulang yang keempat kalinya. Saya ulang yang keempat kalinya untuk jadi bahan pemikiran bagi saudara-saudara Kristen yang lain. Siapa yang mengantarkan pengajaran kepada Anda untuk menyembah sosok yang digantung terkutuk di atas salib? Apakah Allah Subhanahu wa taala atau itu pilihan Anda sendiri? Jawab, ini yang keempat kali. Ini adalah pilihan kami orang Kristen. Menyembah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan bersujud, bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Yahshua itu pilihan Anda sendiri. Sekarang kita lanjutkan materinya. Apakah benar Anda mengakui menyembah sosok terkutuk? Ya. Bagaimana? Apakah Anda benar Anda mengakui menyembah sosok terkutuk? Macet. Ya memang siapa yang melanggar hukum Taurat itu terkutuk siapapun, Bang Suma. Ya, bukan siapa. Ya, apakah siapapun benar Anda menyembah sosok terkutuk? Itu pertanyaan saya. 2000 tahun loh. Di dalam 2000 tahun. Di dalam 2000 tahun loh. Si terkutuk ini menduduki kedudukan yang menyetarakan dirinya dengan pencipta langit dan bumi. 2000 tahun loh. Sedangkan yang terkutuk itu adalah fa'innaka rajim, iblis. Bahkan di dalam kitab Kejadian 3 yang terkutuk itu iblis. Yesus pun mengatakan yang terkutuk itu iblis. Betul. Sekarang Anda mengakui Anda penyembah yang terkutuk. Berarti dengan kata lain, Anda menyembah iblis. Tidak. Betul? Betul? Kutanya dulu. Kutanya dulu kepada saudara. Kutanya dulu kepada saudara. Apakah Tanya apa?
Pada proses penciptaan Mau tanya Adam, apa? Adam, bumi, dan ular, si iblis tua. Siapa yang dikutuk di antara ketiganya? Jawab. Semuanya terkutuk. Tolong dalil di mana Adam dikutuk. Jangan begitu. Adam dikatakan jangan. Karena Tolong dia tunjukkan melanggar di mana perintah dalilnya jangan. Adam alaihissalam dikutuk oleh Allah, oleh Tuhan. Silakan. Ya dikutuklah karena Mana dalil? jangan Mana engkau dalil? makan buahnya. Mana dalil? Jangan engkau makan buahnya. Itu dalil. Membahas Al-Quran lincah orang ini. Giliran ditanya akidahnya. Iya. Mana dalil Adam terkutuk? Ya, jangan engkau makan buahnya. Kalau Itu engkau larangan, makan itu buahnya- larangan, itu larangan. Itu larangan. Iya, kutukan Yang saya itu tanya adalah- kutuk. Terkutuklah. Kutukan itu berasal dari Perintahnya, larangan. perintahnya. Terkutuklah. Mana perintahnya? Terkutuklah Adam, mana? Bahkan kalau Anda lihat Terkutuklah. dalam Kejadian 5, Adam dan keturunannya diberkati. Sekarang mana tuduhan Anda bahwa Adam terkutuk itu mana? Dalil. Ya terkutuklah, maka sekarang Kejadian pasal 4 ayat apa? Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu ya. Gak nyambung. Itu kain Tuhannya Habil itu orang gak Yahudi nyambung. mengutuk. Saudara, itu kain Habil. Yang saya tanya Adam. Adam, mana Tuhan mengatakan kutuk kepada Adam? Ya, dia Mana? akan mati, dikutuk. Dikutuk. Mencer sementri gua Anda ya. Jadi tidak ada itu. Yang dikutuk itu iblis. Terkutuklah iblis, engkau akan berjalan dengan perutmu. Di dalam Al-Quran, fa innaka rajim, yang dikutuk itu adalah iblis. Yesus pun mengatakan terkutuklah iblis. Yang terkutuk di sini iblis, yang digantung di salib ini terkutuk. Berarti ente menyembah iblis. 2000 tahun. Makanya Yesusku berkata kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang mana yang ente ikuti? Kristus yang diutus oleh Elohim itu hanya Musia atau Mesias untuk Bani Israel saja. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Hanya kepada Bani Israel tok. Sedangkan Kristus yang Anda ikuti adalah Kristus yang ingin melumpuhkan semua keturunan Adam. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Itu makhluk terkutuk yang digantung di atas salib yang engkau sembah. Jadi siapa yang menginginkan Anda untuk menyembah sosok iblis ini? Allah Subhanahu wa taala atau pilihan Anda sendiri? Pilihan Anda sendiri. Kenapa? Dalam penyembahan terhadap Kristus yang terkutuk, tidak ada aturan main di dalam agama Anda. Tidak ada yang haram dalam agama Anda. Anda mau makan sapi teng, mau makan plafon, mau makan traktor, apapun boleh. Segala sesuatu halal dalam iman dan kepercayaan Anda. Kenapa? Anda pengikut Kristus. Siapa Kristus ini? Bukan pengikut Kristus, karena setiap orang adalah khalifah sebagaimana yang Bang Suma percaya. Lalu kalau bukan pengikut Kristus, Anda ini pengikut siapa? Karena Seratus. kami semua adalah khalifah, ya kan? Bang Suma juga khalifah, saya juga khalifah. Saya adalah kurios. Ya, saya adalah kurios. Selesai kita ya. Selesai kurios, kita bahwa ya. seorang kripto pun tak sanggup kemudian membela dirinya penyembah makhluk terkutuk di atas salib. Satu-satunya Ternyata kepercayaan di atas muka Bang bumi ini Suma itu yang tidak rela bisa menjawab menyembah pertanyaan sosok saya. terkutuk hanya agama Kristen. Anda sadar nggak itu? Muter jawaban. Saya Anda sadar bertanya nggak itu? tentang Anda sadar nggak? Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu, Kristus palsu dan nabi palsu akan datang menyesatkan banyak orang, akan banyak melakukan Saya mujizat. bertanya
tentang free will, Anda lari-lari ke Yeshua. Anda lari-lari kepada kutub. Tadi Anda ingin memojokkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok terkutuk yang adalah iblis? Apa jawaban Anda? Kalau Saya Allah itu Maha sendiri. mengetahui. Anda Kenapa menjawabnya, manusia saya itu sendiri, terkutuk? teman. Aku nggak pernah diperintah sama Allah. Itu pilihan saya sendiri, kawan. Kan begitu, Bang Suma bilang free will, kehendak. Sekarang Kehendak Anda rasakan bebas. enggak itu? Siapa yang mengantarkan Anda menyembah kepada sosok yang terkutuk di atas tiang salib? Tuhan saya Allah yang atau Anda menyesat. sendiri? Allah yang menyesatkan. Hai, mending Anda ke gereja, ambil rebana, joget sama pendeta. Oke, saudara-saudara, silakan. Ada lagi? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Silakan Bang. Assalamualaikum, Burunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di follow akun saya ya teman-teman, akun kecil saya ini. Pagi-pagi udah, Bunda. iya pagi-pagi sudah berapa yang kena tombak dari tadi subuh. Ya. Oh, siapkan 2 slot untuk Otenos. Ya, yang sampai diskusinya. follow akunnya Burunda Juma sama di tap-tap. Ya, makasih Bang. Ya, selamat pagi ini Bang Romeo. Bang Romeo, selamat pagi. Bang Romeo. Halo Bang Romeo. Ya kalau nggak nyala diturun aja host. Memang si kripto tuh udah mulai parah itu. Dulu dia tidak menturunkan Yesusnya. Ini makin gimana? Itulah doktrin udah. Iya. Dulu dari dulu penghujat beliau memang. Itu lawan lama itu. Udah kenal lama sama dia. Setahu saya dia tidak menturunkan Yesus udah. Jadi kok sekarang ini balik-balik lagi dia. Nah, kita sapa dulu nih, ada yang baru naik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma yang baik hati, sehat selalu ya. Amin, makasih. Kita semua Iya. sehat semua insya Allah. Amin. Ya. Salam dari Lampung, Gurunda. Iya, makasih. Iya, Abang Temon semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yang izin Maaf, juga. maaf, batin. Lahir Iya. batin. Enggak apa-apa, turunin aja, Bang. Oh iya ya, nggak apa-apa ya Kanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Nurwan Toa. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Oke, 2 slot ya kita sisakan untuk teman-teman Kristen ya. Terjadi diskusi ya, suara. Para pendeta dipersilakan naik ya untuk mempertahankan doktrinnya. Apakah mampu ajaran kalian itu membuktikan agama sebagai agama yang benar? Silakan naik para pendeta ya. Ada guru kami di atas.
Monitor Bang Sarip, Ya, iya Bang Temon. kasih moderator salah satu biar dibantu buat naik-naikin. Ada Bang lewat, siapa aja. Udah Bang Temon ya? Ya, inilah kita katakan ya, iman menabrak doktrin, doktrin menabrak Bible. Gimana dapat dokter? Assalamualaikum, Dokter lagi Bang Datu. Sehingga mereka nggak boleh naik. Ya Bang Datu, selamat pagi Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Waalaikumsalam. Nggak mau mengucapkan minal aidin wal faizin aja buat Gurunda Bang Juma dengan teman-teman yang lainnya. Ya Bang. Iya, minal aidin wal faizin. Amin. Salam dah. Mohon maaf lahir dan Bang batin. Juma. Siap. Ya, Salam kenal, Bang. Salam dari Kalimantan Tengah. Ya udah itu aja Bang, turunin aja. Siap, siap. Iya teh, monitor. Assalamualaikum, selamat pagi. Lagi Bang. Ya, Kristen ya Bang? Lagi bahas apa Bang? Apa? Gimana? Islam Bang. Islam, oh ada yang mau disampaikan Bang? Gak apa lagi bahas apa emang Bang? Ya yang ini ya yang Muslim ditahan dulu ya, yang di bawah. Kita naikin dulu orten biar diskusinya berjalan. Ya Bang ya, gak apa-apa Bang, izin diturunkan dulu ya Bang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lipat. Apa namanya? Dinipat. Aduh. Ya, teman-teman Kristen khususnya para pendeta atau minimal apologet ya, dipersilakan naik, buktikan iman Anda itu kuat dan benar. Silakan diskusi sama bunda kami di atas ya. Kalau kalian nggak boleh naik, berarti memang iman kalian nggak benar, lemah ya. Ayo, diskusi santai, santun dan bermartabat ya, jangan hujat-hujatan. Ayo, silakan naik, kami tunggu di atas. Kayaknya udah mulai punah mungkin. Kalau mereka nggak boleh naik, itu membuktikan iman mereka lemah. Coba buktikan, oh kami Kristen benar, kuat. Silakan naik data ya, diskusi dengan guru kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bang. Maaf lahir dan batin. Juga Bang. Saya ingin bertanya aja untuk Gurunda Bang Juma. Boleh Bang Juma sebentar? Iya, silakan Bang. Kalau saya sanggup jawab, saya jawab. Silakan. Baik, siap Bang Juma. Terima kasih sebelumnya Bang Juma. Ini kan saya kerjaannya satpam nih Bang Juma ya. Iya. Kadang sholat Jumat itu tertinggal gitu Bang Juma. Lah itu apakah pertanyaan saya, apakah sholat Jumat itu bisa diganti dengan sholat yang lain Bang Juma? Mohon pencerahannya Bang Juma. Ini kalau ditinggalkan, ini dalam dinas kan ya? Dan Betul, tidak ada betul. solusi lain. Siap. Hanya bisa untuk sholat Zuhur. Zuhur, betul. Itu setiap Jumat begitu Bang? Ya enggak sih, empat kali Jumatan ya, berarti hanya satu kali gitu. Satu Misalnya kali. bulan itu cuma satu kali itu Bang Juma. Ada faktor kesengajaan nggak dari pihak pengelola? Enggak ada. Jadi kalau misalnya saya tinggalin
kos, apa namanya, berarti saya ninggalin kerjaan gitu loh Bang Juma. Iya, jadi kalau satuan pengamanan ini kan kerja mereka ini kan objek vital ya. Betul. Iya. Saya sendiri mengatakan ini ada uzur. Kalau memang sudah kita menghadap, sudah kita sampaikan bahwa dalam Islam wajib gini-gini, tapi ternyata objek vital yang kita jaga ini itu membahayakan orang banyak, maka saya rasa itu uzur. Boleh mengganti dengan sholat zuhur. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan. Betul. Tidak ada unsur kesengajaan, murni karena profesi, dan untuk kepentingan orang banyak. Bukan sedang menjaga gereja atau menjaga tempat hiburan malam atau tempat-tempat yang ini. Tapi kalau misalnya seperti bank yang kudu pengamanan ketat dan seterusnya, maka ya uzur. Tetapi meskipun demikian, karena wajib hukumnya sholat Jumat bagi laki-laki, maka harus berupaya bagaimana solusinya agar ini bisa ada jalan keluar. Seperti itu, Bang. Baik. Siap. Iya. Terima Mungkin kasih. ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya mohon pencerahannya untuk Iya. saudara-saudara Mungkin yang- nanti ya Bang Cus ya dilanjut karena ini sedang diskusi dulu untuk internal Islam. Mungkin nanti bisa bertanya lagi ya Bang ya. Siap. Mohon maaf ya, Bang, ya. Mohon maaf atas waktunya. Terima kasih Iya, atas nggak Ya, apa-apa. selamat bertugas ya, Bang. Selamat Bertugas Bang. Antum Siap. pekerja yang mulia, Masya Allah. Ya, teman-teman muslim depend dulu ya anaknya ya. Ini 2 slot untuk teman-teman Kristen ya. Biar terjadi diskusinya. Ya, ini ada Iyong Bunda. Iyong, selamat pagi Iyong. Selamat pagi, Pak Ya, Kapara. silakan langsung. Silakan langsung sama Bunda ya, langsung diskusi ya. Ya, Iyong ini santun. saya mau bertanya sama Zuma. Iya, silakan, Bang. Pelan-pelan Bisa aja ya. nggak? Ya. Bisa. Dalam Bukhari 1161 di situ dikatakan Apa itu? barang siapa yang mati dari Bukhari. umatku, Bukhari ya? iya Bukhari, Al-Bukhari, Sahih Bukhari Heeh. 1161. Di situ dikatakan barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia Iya. pasti masuk surga sekalipun dia berzina atau Iya. mencuri. Silakan. Ya. Oke, baik. Itu pertanyaan saya dengan ayat ini. Siap. Ya. Kalau kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atani dan seterusnya ya, itu hadisnya, hadis kalau nggak salah ya seperti itu dalilnya. Mungkin nanti ada ustadz kita yang bisa menjelaskan. Nah, di situ dikatakan siapapun kemudian yang mengatakan bahwa dia mati dalam keadaan Islam, maka dia pasti masuk surga. Apakah kalau dia berzina? Apakah kalau dia mencuri dia juga masuk? Yes, dia juga masuk surga. Dalilnya di mana? At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika Allah akan mengumpulkan manusia nanti di hari kebangkitan. Itulah hari pengungkapan segala dosa-dosa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa tadi. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Dosa ini tidak diampuni. Kenapa? Karena menyembah selain daripada Allah. Kalau dosa-dosa yang lain itu masih diampuni. Dosa berzina dan seterusnya itu masih diampuni oleh Allah. Tapi dosa menyembah selain daripada Allah itu tidak ada ampunan. Mati dalam keadaan menyembah selain daripada mati dalam keadaan menyembah selain daripada Allah itu tidak ada pengampunan baginya. Kekal di neraka. Sedangkan kalau dia memiliki dosa berzina, mencuri,
itu masuk surga, masih masuk surga selama mereka ini tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi ketika Anda membawa hadis tadi, itu betul. Makanya iblis itu cara kerjanya apa? Cara kerjanya ketika umat Islam ini agar bisa mencicipi kemudian dosa neraka, mereka kemudian dibisikkan untuk melakukan kemaksiatan. Tapi supaya mereka kemudian kekal di neraka, iblisnya mengajak kemudian anak keturunan Adam menyembah selain daripada Allah. Kalau orang Islam masih berzina, hanya taraf berzina, hanya taraf mencuri, mereka bisa diampuni oleh Allah. Bisa. Iblis merasa gagal kalau umat Islam itu hanya berzina, hanya mencuri, gagal iblis itu. Iblis harus bisa menjadikan umat Islam itu murtad menjadi Kristen. Karena kalau di Kristen, itu sudah pasti kekal di neraka. Nggak ada jalan keluar lagi. Itu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kekal orang Kristen itu di neraka. Tapi kalau umat Islam mati, misalnya dia masuk neraka, untuk dicuci dosa yang tadi, maka setelah dosanya itu bersih, dimasukkan kembali ke dalam surga. Karena dosanya tidak mensekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, itulah yang kekal di neraka. Teman-teman di bawah tetap layar ya, ini seperti ada gangguan. Ya, bantu Teman-teman, tapak ya. tetap layar teman-teman ya, dipencang tetap layarnya. Pak Airin. Nah, saya rasa Bang Yong segitu sudah bisa menjelaskan ya untuk pertanyaannya. Iya. Bisa dipahami ya. Saya bisa tanggapi. Ya sebentar ya, izin monitor. Kena tombak kayaknya Gurunda. Ya. Soalnya nanti kalau dilanjut sama yang lain kan itu gimana? Betul. Dikencangnya teman-teman tetap layar ya, ada gangguan tuh. Aduh. Wah, kena tombak Gurunda ini. Oke, moderator nanti pantau di bawah Bunda mungkin dari Siap. Teman Aladin, silakan naik Aladin. Satu slot lagi. Jangan dulu, nanti nggak ada slot buat Gurunda. Oh iya, ada naiknya. Oh tadi Iya. dua slot bagus tuh. Siapa yang naik? Oh itu Pais mungkin di atas. Tinggal satu slot Bang lagi untuk Syarif, Gurunda. dua slot untuk hotel ini nggak mau naik dia kalau satu, cuma satu slot aja. Iya bang. Ya Bang Pais mungkin dibawa dulu atau gimana? Bang Syarif di ini ya, di monitor ya, takutnya Bang Juma kan akunnya privat, nggak bisa dijambak sama moderator, harus dijambaknya sama host. Host ketiduran Bang Syarif. Ada bang, tenang bang. Oke, siap. Siapin kopinya dulu. Sebentar ya Bang Yong ya. Iya, silakan. Ya santai kan. Nggak apa-apa. Biasa main tombak Bang. Kak Via Faiz ada yang mau sampai enggak? Mungkin sebentar harus sambil Bunda sebagian kosong. Ibu Faiz ada yang mau sampaikan? Enggak monitor ya? Ya, Ibu Faiz, dua slot untuk Oten ya. Ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Pantai-pantai ya, Bu Temon. Kotak. Mon, Apa Yong? Nggak tahu ada yang Bang Yong? typing di bawah yang katakan Iyong kata ada tombak. Iya itu ada peringatannya ada. Peringatan. Iya. Ya. Kena tombak. Tapi bukan gitu. Kita saya nggak mau. Oh iya. Cara begitu. Ya mungkin saudara-saudara Abang. Ya udah nggak usah curhat ke Iya. saya Bang. Saya lagi nggak menerima curhatan Iya. Bang. Aku tahu Yong orangnya diskusi santai kok tahu saya. Iya. Ini Yong ini kan teman-teman ya.
Ini apa kami nih, tamu kami di rumah Pak Ustaz Arif. Sopan orangnya. Iya, teman aja. Tadi tuh akun barunya Gurunda Juma itu tuh baru buat lagi ya kan. Tadi baru di follow-follow udah kena lagi. Kenapa takut atau gimana? Teman-teman Kristen jangan kejam lah ya. Ini kan diskusi santai santun kok. Kan enak nih kayak Iyom nih diskusi santai santun dia. Gak pernah menghujat dia. Oke, data dalil kalau diskusi ya. Jangan main bahasa kusuk main tombak-tombak gitu. Itu namanya bukti ya, iman gak kuat. Laga argumentasi ya. Bagaimana iman kalian paparkan dengan yang benar. Jangan cocokologi ya. Jangan malah kemudian main tombak gitu. Itu namanya nggak fair. Sabar ya teman-teman yang mungkin belum nggak lama lagi akan naik soal kita. Tak bisa lanjut. Ya, aku tadi udah simak yang aku juga udah mulai dengar ayat itu ya. Itu ayat untuk kalian itu. Jadi mensekutukan Tuhan itu yang tidak diampuni Tuhan. Ya, kalau ya hal-hal yang masih bisa diampuni setelah sebelumnya dibersihkan dosanya. Saya aja yang mantan oten aja paham yang ayat itu. Tapi Jadi lebih apa? ketika saya mendengar penjelasan dari Suma tadi, di mana Suma ya membenarkan apa yang dikatakan oleh Bukhari, di mana sekalipun tidak menyekutukan Allah, ya tentu orang yang dalam Islam itu ketika dia meninggal masuk surga dengan catatan sekalipun dia berbuat dosa, apakah itu dikatakan penipu, mencuri, dan berzina. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bukhari, di sini memiliki standar ganda. Kenapa saya katakan memiliki standar ganda? Karena dikatakan walaupun kita tidak menyekutukan Allah, ketika kita meninggal kita akan masuk surga. Walaupun kita berbuat dosa, apakah itu kita mencuri maupun berzina. Nah, dosa mencuri dan dosa berzina, apakah itu tidak dikatakan menyekutukan Allah? Oke, Bang Yang, gini ya. Yang harus Abang pahami di dalam hadis itu, apa tolak ukur yang dinyatakan itu dulu. Apakah berzina dan mencuri itu adalah bagian dari mensekutukan Allah? Tidak. Itu yang harus Abang pahami. Maka ada sebuah hadis menyatakan di dalam hadis Muslim nomor 33, fa innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah ya betagi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar disembah selain Allah. Itu kedudukan bagi yang tidak mensekutukan Allah. Apakah Allah akan mengampuni dosa di luar itu? Maka tadi Bang Zuma menyatakan, di mana ayatnya? Di dalam surat An-Nisa ayat 116 dan di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Itu yang harus Abang pahami dulu. Maka Allah menegaskan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Tetapi apakah Allah tidak akan menghukum bagi orang yang berzina maupun mencuri? Maka Allah menyatakan, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Maka setiap amal perbuatan orang, walaupun dia seberat zahro keburukannya, maka Allah akan memperlihatkan kepada dirinya. Barang siapa yang membuat kebaikan walaupun seberat zahra, maka Allah